Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam bab 5 kelas 7. Bab 5. Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan pembelajaran: mempelajari perjuangan Nabi Muhammad SAW, memahami kronologi masa kelahiran Nabi Muhammad SAW, peristiwa pengangkatan Muhammad sebagai Nabi atau Rasul, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, dan menteladani nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. A. Kehadiran sang kekasih. B. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul. C. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oke, kita masuk bagian yang pertama dulu, yaitu A. Kehadiran sang kekasih. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazim. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sayangnya, hanya 2 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Mulailah mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi penggembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya, maka pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turut serta dalam mengelola ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya, Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basra di wilayah Syria besar, seorang pendeta terkenal di masa itu, Bukhairiyah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam.
Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami. Bukhairiyah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bahwa ia kembali ke Mekah. Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut. Jadi, keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh pribadi mulia sebagai berikut. 1. Berpendirian teguh. 2. Memiliki semangat kerja yang tinggi. 3. Memiliki kejujuran yang luar biasa. 4. Menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. 5. Mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. 6. Menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. 7. Memiliki sifat percaya diri. 8. Menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Nabi Muhammad SAW memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya luar biasa. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Nah, kita masuk bagian yang B, yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan huzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama ini yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya, yaitu Rasul. Kemudian turun wahyu yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Oke, kita masuk bagian yang terakhir, yaitu C, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Akhzumi.
Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal As-Sabiqun Al-Awwalun adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Sahabat pria yang kemudian segera beriman adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdullah bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir atau Bapak Ammar, Sa'id bin Zaid, Amir bin Abdullah, Utsman bin Madlun, Qudamah bin Madlun, Abdullah bin Madlun, Khalid bin Sya'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Arkan bin Abil Arkam, Ja'far bin Abi Thalib, Khabbab bin Al-Arq, Bilal bin Rabah, Abi Zarim Al-Ghafari, Abu Salamah, Imran bin Hasim Bapak Imran, Amir bin Said, dan Ubaidillah bin Al-Haris. Para wanitanya adalah Safiyah binti Abdul Muthalib, Lubabah Ummul Fadhal binti Haris, Ummu Salamah atau istri Abu Salamah, Asma bin Abu Bakar, Asma binti Amis atau istri Ja'far, Ratimah binti Khataf, Sumiyah ibu Akmar. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 94-95. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu lagi, yaitu Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214-215. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama, Nabi mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Safa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, salah seorang pamannya, Abu Lahab, bersifat sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul. Setelah kafir Quraisy gagal melakukan tekanan, mereka menawarkan harta benda, wanita, dan pangkat agar Nabi mau meninggalkan dakwahnya. Setelah kafir Quraisy gagal lagi, akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad SAW, Bani Muthalib, dan Bani Hashim. Karena pemboikotan ini, umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah bernama Syi'ib. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Isi pemboikotan itu ditulis dalam selembar surat yang berisi: 1. Kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. 2. Kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. 3. Kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. 4. Kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. 5. Kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. 6. Kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Undang-undang
Pemboikotan itu digantung di dinding Ka'bah. Penulisnya bernama Mansur bin Ikhrimah. Selama 3 tahun, undang-undang tersebut rusak karena dimakan rayap. Kemudian, undang-undang tersebut dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisham bin Am, Mut'im bin Adi, Abu Bakhtari bin Hisham, dan Zama'ah bin al-Ashwad. Mereka merasa kasihan dengan siksaan kaumnya kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Oke, cukup sampai di sini pembahasan tentang selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.